pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sehat semua ya? Pasti sehat. Ya, hari ini kita akan memulai ibadah minggu. Nah, adik-adik, hari ini ada Kakak Betty dan Kak Sarce. Teman misi kita siapa Kak? Kakak Devi. Ya, Kak Devi. Oke, sekarang kita mengajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Midley ya Betty. Lagu apa, Kak? Kak Devi ya, lagunya Selamat Pagi Tuhan. Dengar. Kita sambung dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semangat ya adik-adik ya. Musik Kak Devi. Selamat pagi Tuhan, jangan lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh biarlah. Oh biarlah, Tuhan Yesus ada cinta pada saya. Oh biarlah. Ya adik-adik, nanti kita sudah memuji Tuhan. Ya pasti semuanya semangat ya. Ya sekarang kita akan memulai ibadah ini Kak. Dengan doa ya. Ya, mulai dengan doa dulu ya. Kakak Sarce berdoa pembukaan ya. Oke, adik-adik masih tetap berdiri. Kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu sudah siap untuk beribadah kepadamu. Tuhan Yesus tolong kami agar sepanjang ibadah kami dapat tenang, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan juga kami selalu mau bersyukur kepadamu. Berkati ibadah kita kami pagi ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kakak Sarce. Adik-adik boleh duduk lagi ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi. Bertemu dalam kasih-Nya. Oh, bertemu dalam kasih-Nya. Musik. Selamat datang di Bisa bertemu kan? Ya dong kakak. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Iya, ya, adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cerita tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Kita nyanyi satu lagu dulu, yaitu Yesus sayang padaku. Musik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil rumah.
Firman Tuhan akan disampaikan oleh Kakak Olen. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi hari ini sama Kakak Olen. Nah, hari ini adik-adik, Kakak Olen mau bercerita. Tapi sebelum Kakak Olen bercerita, semuanya coba lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami masih bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong berkati cerita firman Tuhan yang akan Kakak Olen bawakan. Kiranya cerita firman Tuhan hari ini dapat diresapi oleh adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Olen akan bercerita dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23. Tapi sebelum itu Kakak Olen minta adik-adik untuk tunjukkan Alkitabnya. Udah ditunjukkan? Kita sama-sama bilang, di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Oke? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Oke, luar biasa adik-adik yang ada di rumah. Sekarang semuanya boleh buka Alkitabnya. Untuk adik-adik yang belum bisa buka Alkitabnya, boleh minta tolong papa atau mama yang ada di rumah ya. Kita buka 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23. Korintus itu ada di perjanjian baru. Coba adik-adik buka dulu. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23. Semuanya sudah siap? Oke, Kakak Olen baca dari perikopnya. Adik-adik di rumah juga boleh baca, ikut baca di dalam hati ya. Oke. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23. Dasar dan bangunan. 10 sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat yang ke-12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat yang ke-14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat yang ke-15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ayat yang ke-16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ayat yang ke-17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ayat yang ke-18, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Ayat yang ke-19, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Ayat yang ke-20, dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya
semuanya sia-sia belaka. Ayat yang ke-21, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Ayat yang ke-22, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Ayat yang ke-23, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa di sini adik-adik yang ada di rumah pernah melihat orang membangun rumah atau misalkan membangun gedung atau gedung gereja? Ayo, siapa yang pernah melihatnya? Nah, luar biasa untuk adik-adik yang pernah, berarti adik-adik pernah melihat orang membangun ya. Nah, sebelum menjadi bangunan yang cantik dan indah ini, ada proses pembangunannya terlebih dahulu yang membutuhkan bahan-bahan yang berbeda-beda tentunya adik-adik. Nah, bahan-bahannya itu ada yang berbentuknya kotak, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk lingkaran, persegi panjang, dan banyak bentuk lainnya. Nah, sekarang Kakak Olen mau adik-adik yang ada di rumah membantu Kakak Olen untuk merangkai sebuah gedung yang ada di samping dan di atas Kakak Olen. Nah, oke. Itu kalau adik-adik lihat itu ada 3 macam potongan gambar. Nah, yang pertama kita akan mencari potongan gambar yang ada di paling bawah. Itu ada bentuknya persegi panjang dengan 2 buah jendela dan 1 buah pintu. Coba adik-adik tunjuk di layar. Mana ya gambarnya? Oke, luar biasa. Itu potongan yang pertama. Sekarang kita akan membuat gambar kita akan mencari potongan gambar yang kedua. Tengah-tengah itu bentuknya ada segitiga, lalu ada lingkaran di tengahnya. Coba adik-adik tunjuk lagi di layarnya, mana gambarnya? Oke, luar biasa. Sekarang kita coba cari potongan yang terakhir adik-adik. Nah, kita mau mencari atapnya yang berwarna merah dan ada 1 jendela dan terdapat salib di atasnya. Gambar salib yang mana ya kira-kira? Adik-adik boleh tunjuk di layar. Oke, luar biasa adik-adik. Nah, adik-adik kita sudah berhasil menyusun gambar gereja dari beberapa bagian menjadi 1 gambar gereja yang indah adik-adik. Nah, adik-adik, sama seperti zaman dahulu ada seorang bapak bernama Paulus. Bapak Paulus ini merupakan seorang hamba Tuhan yang suka menceritakan firman Tuhan saat dia berada di Korintus seperti bacaan kita hari ini. Nah, Bapak Paulus ini mengajak jemaat untuk membangun sebuah gereja adik-adik. Jemaatnya itu menjadi bersemangat dan mereka membawa bahan-bahan untuk membangun gereja. Bahan-bahannya itu terdapat macam-macam yang berbeda-beda adik-adik. Nah, kalau di zaman yang sekarang biasanya saat membangun membutuhkan bahan-bahan seperti yang ada di samping Kakak Olen. Ada batu, ada semen, ada kaca, ada pipa, ada kayu, dan ada ubin. Tetapi walaupun berbeda-beda bentuknya, kata Bapak Paulus tetap bisa disatukan adik-adik dan dapat dicocokkan satu sama lain. Dan bahan-bahan ini mempunyai kegunaannya masing-masing. Seperti batu bata bisa untuk buat tembok, lalu kayu bisa buat pintunya, lalu ada kaca bisa jadi buat bentuk jendela dan yang lain-lainnya adik-adik. Dan jika disatukan itu dapat menjadi bangunan yang sangat indah seperti rumah yang adik-adik saat ini tempati. Nah, sama seperti kita juga adik-adik, tubuh kita ini adalah bait Allah atau rumah Tuhan. Dasarnya itu adalah Tuhan Yesus. Karena kita ini semuanya adalah milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita menjaga tubuh kita lewat perbuatan kita adik-adik. Kita harus menjadi bahan-bahan bangunan yang bagus dan tidak cepat rusak.
Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Betul sekali. Nah, kita seperti bahan bangunan yang dipakai untuk membangun gereja atau bangunan. Jika bahan-bahannya tidak baik, maka akan cepat rusak bangunannya. Sama seperti perbuatan kita. Jika kita melakukan hal yang baik, maka tubuh kita tidak akan seperti bangunan yang cepat rusak dan tidak indah. Tuhan Yesus juga mau walaupun kita berbeda-beda seperti bahan bangunan tadi, tetapi jika kita disatukan, kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dan indah. Masing-masing adik-adik dapat bersatu memancarkan kebaikan Tuhan lewat perbuatan-perbuatan kita dan talenta-talenta yang kita miliki. Sehingga jika anak-anak Tuhan atau kita semua disatukan, kita bisa menjadi rumah Tuhan yang indah. Oke, sekarang apa aja sih contoh perbuatan-perbuatan yang baik? Nah, sekarang adik-adik coba tunjukkan mulut adik-adik. Nah, perbuatan yang baik contohnya, adik-adik dapat berkata yang baik dan sopan, selalu meminta tolong, bukan menyuruh. Contoh, adik-adik mau mengambil mainan, adik-adik bilang ke mama papanya seperti apa? Perkataan yang baik dan sopan. Mama, tolong bantu aku mengambilkan mainan. Bukan, Mama, ambil mainan dong. Gak boleh seperti itu ya. Kita harus gunakan mulut kita untuk berkata yang baik dan sopan. Betul sekali. Sekarang coba semuanya angkat tangannya. Oke, tangan kita harus mau dipakai untuk membantu orang lain. Tidak boleh buat pukul-pukul. Kita harus memakai tangan kita untuk membantu orang lain. Betul sekali. Sekarang kakak Olen minta adik-adik tunjukkan kaki adik-adik. Oke, kaki adik-adik untuk perbuatan baiknya bisa dipakai untuk apa? Contohnya bisa dipakai untuk rajin pergi ke gereja dan tidak menendang-nendang orang lain. Betul sekali adik-adik. Nah, sekarang kakak Olen mau tanya sama adik-adik. Semuanya sudah siap untuk membangun rumah Tuhan atau bait Allah di dalam tubuh kita dengan bahan-bahan yang baik? Semuanya siap? Oke, luar biasa. Yuk sama-sama kita katakan, tubuhku adalah rumah Tuhan. Semuanya siap? Kita coba sekali lagi ya. Katakan bareng-bareng bersama kakak Olen. Tubuhku adalah rumah Tuhan. Oke, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Nah, aktivitasnya apa? Jadi kita mau menempel gambar gereja dari bahan-bahan yang ada di rumah. Mama, papa atau orang yang ada di rumah dapat membantu adik-adik untuk menyiapkan potongan kertas dari kertas bekas seperti HVS, kertas lipat, koran, dan lain-lainnya. Nah, habis itu setelah disiapkan, adik-adik dapat gunting menjadi beberapa bagian yang sederhana. Yang ada 5 potong bagian. Yang pertama itu ada gambar persegi panjang untuk dasar gambar gereja. Nah, potongan yang kedua itu ada kotak-kotaknya untuk jendela. Yang ketiga itu ada persegi panjang untuk menara gereja. Persegi panjangnya ke atas, yang tadi ke bawah ini ke atas. Nah, yang keempat itu ada segitiga untuk atap gereja. Dan yang kelima itu ada pintu gereja. Nah, jika sudah adik-adik boleh ditempel dan langsung disusun lalu ditempel di kertas HVS. Nah, menjadi satu gambar gereja yang itu seperti contoh berikut ini. Nah, jangan lupa hasil karya adik-adik difoto lalu dikirimkan ke grup WhatsApp kelasnya masing-masing. Jangan lupa dikerjakan ya aktivitasnya. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus.
Ya, tentang apa tadi kira-kira ya? Ya, kakak kasih tahu lagi sedikit ya. Tadi tentang tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi kalau tubuh kita bait Allah berarti harus diapakan? Harus dijaga. Dijaga, dirawat dengan baik dan benar. Dan Baik Allah itu berarti kita harus jaga mulut Nggak boleh kita, ngomong tangan tangan kita, kita. kaki kita. Nah, jadi harus melakukan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan Firman Tuhan. Tuhan. Ya. Baik adik-adik, yuk kita mau merespon firman Tuhan tadi dengan nyanyi lagu Ada Satu Sahabatku Yang Setia. Musik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, adik-adik, sekarang saatnya kita akan doa syafaat. Ya, adik-adik di pertama. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas kehidupan yang masih kami miliki hingga hari ini Tuhan. Tuhan tolong berkati Tuhan setiap aktivitas yang kami lalui Tuhan sepanjang hari Tuhan. Tuhan juga tolong berkati untuk adik-adik Tuhan yang mungkin adik-adik yang ada di rumah masih belum bisa untuk pergi ke gereja Tuhan. Berikanlah setiap adik-adik kesehatan Tuhan sehingga adik-adik dapat menjalankan aktivitasnya masing-masing Tuhan. Tuhan juga tolong berkati orang tua adik-adik Tuhan yang selalu ada untuk adik-adik di setiap langkah adik-adik. Kiranya Tuhan memberkati selalu orang tua sehingga mereka diberikan panjang umur dan kesehatan yang sangat baik Tuhan, sehingga dapat terus membimbing adik-adik Tuhan sehingga menjadi anak-anak yang luar biasa baik dan taat kepadamu Tuhan. Tuhan Kau juga tolong berkati Tuhan untuk gereja Tuhan, khususnya gereja GPIB Maranatha Bandung Tuhan. Kiranya Engkau memberkati gedung gereja GPIB Maranatha Bandung ini Tuhan, sehingga menjadi gereja yang selalu dapat memfasilitasi Tuhan untuk setiap kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gereja Tuhan. Juga kami berdoa untuk gereja-gereja lain Tuhan, kiranya gereja-gereja ini dapat menjadi sumber berkat Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya Tuhan. Engkau juga tolong berkati Tuhan setiap orang-orang yang melayani di dalamnya Tuhan, seperti Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, Presbiter, Penatua, Diaken, Kakak Pelayan Tuhan, yang selalu setia untuk melayani Tuhan sehingga adik-adik dapat berkembang di dalamnya Tuhan, dan setiap orang-orang yang memiliki kerinduan terhadap-Mu Tuhan dapat ada di dalamnya Tuhan. Tuhan tolong berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang dengan setia selalu melayani-Mu Tuhan, sehingga mereka diberikan lebih banyak kesehatan Tuhan dalam melayani-Mu Tuhan. Tuhan juga tolong berkati Tuhan negara kami Tuhan, Republik Indonesia Tuhan, sehingga menjadi negara yang makmur Tuhan dan terhindar dari pandemi-pandemi yang ada seperti saat ini. Mungkin Tuhan, terima kasih banyak, kami mengucap syukur atas COVID yang mungkin sudah mulai kian turun dan kami mulai bisa beraktivitas secara normal Tuhan. Kiranya masa pandemi ini bisa semakin surut Tuhan, sehingga kami bisa kembali beraktivitas secara normal Tuhan.
Tuhan tolong berkati seluruh komponen yang ada di dunia ini Tuhan, mulai dari orang-orang di dalamnya, fasilitas-fasilitas yang ada Tuhan, sehingga kami dapat terus setia melayani-Mu Tuhan dalam bentuk apapun Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan dan karunia-Mu Tuhan, sehingga kami dapat berdiri di tempat ini Tuhan dengan sangat-sangat luar biasa Tuhan, sehat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk semua anugerah yang telah Engkau berikan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan ke dalam tangan-Mu saja. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur ya untuk pelayanan Tuhan. Untuk itu kita bernyanyi bersama-sama. Lagunya Bapak Devi? Bersyukur kepada Tuhan, musik. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi kan? Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik kita sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, dan saatnya kita akan mendoakan persembahan ini. Yuk kita berdoa, kakak kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan yang semuanya itu adalah berasal dari tangan-Mu. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Ya, kita mau dengar bangga ayat. Oke, ya. Iya. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ingat firman Tuhan tadi bilang apa? Tubuh kita ini adalah bait Tuhan. Jadi kita harus selalu menjaga perkataan kita, tangan kita, ya kaki kita. Kita harus selalu hidup menurut firman Tuhan. Oke. Adik-adik kita berdiri. Semua berdiri ya. Kita menutup pada hari ini Dengan kita mau pujian. nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
awal ibadah sampai selesai. Kami selalu mohon Tuhan memberikan kami selalu kesehatan, kemampuan, dan kemudian kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan.